Talitakum. Yes. Oke, adik-adik, kita mau menyanyikan satu buah lagu, tapi Kak Rosa mau bagi-bagi tugas sama yang laki-laki dan perempuan. Kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok dan carangnya. Semua tahu? Tahu. Kak. Oke. Setiap ada kata pokok, yang perempuan katakan pokok. Setiap ada kata kita, laki-laki katakan kita, serukan ya. Yang perempuan, setiap ada kata carang, semuanya rentangkan tangannya bersama-sama, serukan carang yang perempuan. Siap? Bisa? Ya. Kakak-kakaknya juga ikutan ya. Kita mulai. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Kau cinta? Ya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk Yesus. Oke. Semua anak Tuhan tepuk tangan. Semua anak Tuhan tepuk tangan. Semua anak Tuhan, mari kita lakukan. Semua anak Tuhan tepuk semangat. Lagi. Haleluya. Kita mau dengar kesaksian Mama Yosia dan yuk adik-adik kita dengerin yuk. Apa ya yang mau dibagikan Mama Yosia kepada kita? Ya, salam semuanya. Shalom. Halo, Mama Yosia. Halo. Ya, saya Mama Yosia. Mau menyaksikan berkat kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, khusus buat anak-anak Yosia sama Felin mengikuti tali takum. Berkat tali takum mereka lebih mengenal Tuhan, lebih berani, lebih mengerti akan Tuhan lebih dalam lagi. Saya melihat secara pribadi perkembangan Yosia luar biasa setelah mengikuti tali takum, mengikuti semua yang diajarkan di sekolah, mengenal Tuhan, luar biasa perkembangannya. Dan itu benar-benar semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Bu Maya, buat semua yang mendukung anak-anak, baik itu fasilitator tali takum, terus guru-guru sekolah minggu, juga saya rasa sangat mendukung sekali. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih, salam. Terima kasih Mama Yosia dan Felin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik percaya ya,
firman Tuhan yang kita terima, kita pelajari dan kita dengar itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. 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 Mau berdoa dulu? Yuk kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih kami sudah bisa berkumpul Zoom Tuhan. Kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati buat Mami Maya Tuhan supaya bisa mengajarkan kami dan kami bisa mengerti Tuhan. Berkati juga untuk setiap jaringan Tuhan, supaya jaringan Tuhan bisa lancar, kami bisa tahu firman-firman yang disampaikan Mami Maya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa sehat, kami bisa kuat, kami bisa Zoom. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya, amin. Amin. Yeay. Adik-adik sudah siapkan pertanyaannya? Sudah. Nah, ada yang mau bantu Kak Rosa untuk Q&A. Yaitu ada Kak Christine. Halo Kak Christine. Halo Kak Rosa, halo semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Kak Feni, Kak Christine. Shalom semua adik-adik. Shalom Mami Maya, shalom kakak-kakak. Puji Tuhan, sekarang kita masuk dalam Q&A nih adik-adik, pertanyaan dan jawaban. Nah, sekarang kakak juga nanti sama dengan Kak Christine akan membacakan nama adik-adik nih yang sudah ngasih pertanyaan-pertanyaannya ke mentor, ya kan? Nanti buat adik-adik yang belum sempat kasih pertanyaan ke mentornya, adik-adik bisa kasih pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti adik-adik akan Kak Feni dan Kak Christine tanyain nih satu-satu. Nanti sendiri ya yang bacain pertanyaannya, yang sebutin pertanyaannya. Ini ada pertanyaan nih Daniel. Yuk Daniel, pertanyaannya masih ingat nggak Daniel? Silakan pertanyaannya. Mengapa mesbah ukupan wangi-wangian harus menyala? Oke Daniel, thank you. Mami Maya sekali lagi ya, Kak Feni bacain pertanyaan Daniel. Mengapa mesbah ukupan wangi-wangian harus tetap menyala tuh Mami? Nggak boleh padam ya? Silakan Mami Maya. Oke, Daniel. Sebelum Mami jawab, coba. Mesbah ukupan itu di mana sih tempatnya? Kemah suci. Kemah suci. Suci. Iya. Ada yang tahu nggak mesbah ukupan itu buat apa sih? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan ya. Apa yang ada di mesbah ukupan itu? Coba ya, sebentar. Mami Maya mau kasih lihat dulu. Ini gambar mesbah ukupan seperti ini. Bisa lihat nggak? Bisa Miss. Bisa. Dari kayu keras terus dilapis sama emas. Nih kalau adik-adik lihat di atasnya, anak-anak lihat ini ada tempat di mana ditaruh arang, lalu dibakar, kemudian dikasih ukupan. Ukupan itu rempah-rempah. Kalau disebarkan di situ, baunya jadi wangi dan menyebar luas gitu. Nah, mesbah ukupan ini tadi betul tempatnya ada di kemah suci. Nah, Tuhan tuh memerintahkan pertama kali ya bahwa mesbah ukupan itu harus apinya tidak boleh mati. Di kitab Imamat 6 ayat 13, Imamat 9, di Imamat 11, ada juga di Bilangan. Jadi mesbah ukupan itu diperintahkan Tuhan supaya tetap menyala. Tuhan yang memberi perintah dan instruksi. Jadi setiap hari imam itu harus menjaga dan melihat supaya tetap terus menyala. Mesbah ukupan itu pertama melambangkan hadirat Tuhan. Tadi ada yang jawab loh, mesbah ukupan itu melambangkan hadirat Tuhan. Tadi siapa yang jawab ya? Tuhan. Joyce, Mami. Joyce jawab ya. Iya. Jadi memang mesbah ukupan
itu melambangkan hadirat Tuhan, melambangkan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Ya, lalu mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa mereka perlu Tuhan, bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, sebelum lanjut lagi, Mami Maya tuh mau kasih tahu, kita kan sudah selesai nih kitab apa? Keluaran. Iya, kita sudah selesai kitab Keluaran. Kalau dari namanya Keluaran, gitu ya. Dari kata keluar, memangnya keluar dari mana ya? Ada yang bisa jawab? Dari Mesir. Dari Mesir. Jadi dulu itu umat Israel tinggal di tanah Kanaan, kemudian karena kelaparan satu dunia, mereka pindah ke Mesir karena ada Yusuf. Yusuf menjadi penguasa di situ. Lalu Yusuf membawa keluarganya tinggal di Mesir. Dan siapa yang tahu berapa lama umat bangsa Israel ini jadi 400 tahun. 400 tahun. 430 tahun. Lama nggak 430 tahun tuh? Lama banget. Lama banget. Lama kali tuh. Jadi saking kelamaan mereka akhirnya lupa siapa Tuhannya. Kenapa? Karena mereka tinggal di Mesir. Orang Mesir itu tidak mengenal Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Orang Mesir itu menyembah dewa-dewa. Dewanya banyak sekali. Ada dewa sungai Nil, ada dewa dewa kesuburan, dewa padi, ada dewa krokodil, dewa buaya, ada dewa lalat, ada dewa katak, ada dewanya banyak sekali. Jadi 430 tahun bangsa ini lupa siapa Tuhannya. Mereka juga mungkin tidak beribadah kepada Tuhan mereka lagi. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhan kita. Ya. Jadi ketika mereka akhirnya dibebaskan Tuhan dari Mesir, siapa yang dipakai Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir? Musa. Kenapa Musa bisa membawa mereka keluar? Karena bukan Musa yang bawa mereka keluar. Karena dipilih Tuhan. Iya, Musa dipilih Tuhan. Dan siapa yang sebenarnya membawa mereka keluar dari Mesir? Tuhan Yesus. Tuhan sendiri. Ya. Tapi Tuhan pilih Musa dan pakai Musa untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir, ya. Jadi tadi Vanca tanya, kenapa bisa Musa membawa mereka dan menyelamatkan? Karena Tuhan yang bekerja memakai Musa. Jadi Tuhan kita itu sanggup melakukan segala perkara. Amin. Nah, jadi mereka dibawa keluar dari Mesir. Sekarang waktunya untuk mereka belajar lagi kenal Tuhannya. Maka lahirlah kitab Keluaran. Musa menuliskan semua peraturan, menuliskan hukum, membawa mereka supaya kenal kepada Tuhan lagi di kitab Keluaran. Nah, anak-anak, abis kitab Keluaran ada kitab apa yo? Imamat. Ya, nanti kita belajar di kitab Imamat. Nanti Tuhan memberikan satu gambaran dan peraturan untuk menjalankan ibadah kepada Tuhan. Jadi kitab Imamat bicara banyak tentang Tuhan, ya. Nah, jadi
Tadi pertanyaannya kenapa mesbah ukupan harus tetap menyala? Tuhan mau supaya bangsa itu ingat bahwa ada Tuhan dan bahwa mereka harus ingat Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang selamatkan mereka, dan Tuhan yang bawa mereka keluar dari Mesir. Makanya ukupan itu, api itu, kemenyan itu harus tetap menyala. Gitu Daniel. Ngerti Daniel? Ya? Ngerti nih. Terima kasih Mami. Kak Christine, tadi kayaknya ada yang tanya di chat ya, banyak ya? Iya Mam, ada banyak nih Mam. Iya. Ada yang tanya nih Mam, dari Joyce dan Iren Mam. Ya. Kenapa Mesir itu disebut sebagai lambang dunia ya Mam? Nah, Mesir itu disebut sebagai lambang dunia ya, karena di Mesir itu ada segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Tadi kita udah tahu ya, dewanya Tuhannya banyak. Waktu zaman Musa aja ya, Firaun memerintahkan apa? Semua anak laki-laki Ibrani kalau baru lahir dilempar ke sungai Nil supaya mati. Nah, jadi segala kejahatan yang paling jahat itu dilakukan di Mesir. Gitu. Jadi, kalau di Alkitab, kalau kita baca tentang Mesir, kita semua udah tahu kalau Alkitab bicara tentang Mesir, itu artinya tentang dunia dan segala yang jahat yang apa tadi? Bertentangan dengan Tuhan. Iya, itu dia Joyce dan Iren. Ya Mami. Oke, ini dari kolom chat lagi ya Mam, dari Erika. Erika nanya nih Mam, kenapa iblis itu jahat ya? Karena tidak punya teman ya, katanya gitu Mam. Oh gitu ya. Iblis itu asalnya adalah awalnya ya adalah malaikat di surga. Dia kepala iblis itu tadinya dia itu pemimpin pujian di surga loh, karena suaranya bagus sekali. Lalu apa yang terjadi? Dia pingin meninggikan diri, dia jadi sombong. Dia pingin dia yang disembah, bukan Tuhan yang disembah. Jadi dia bilang, aku mestinya bisa disembah, bukan Tuhan. Karena itu Tuhan hukum dia, Tuhan usir dia dari surga. Dia marah karena dia tadinya mau dia yang disembah di surga. Jadi karena dia benci sama Tuhan, Erika tahu nggak? Dia ajak 1/3 malaikat-malaikat yang di surga supaya ikut dia jadi benci Tuhan. Gitu. Jadi semua dibuang, diusir sama Tuhan dari surga. Jadi kalau dibilang iblis nggak punya teman, temennya iblis banyak. Jadi dia makin lama makin jahat. Dan dengerin, karena dia benci Tuhan, dia juga benci sama semua orang yang menyembah Tuhan. Karena apa tadi? Dia mau dia yang Sembah. Oke? Mami Maya. Iya, lanjut kita. Oke Mam, ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat dari Ivan. Ivan bisa sebutin pertanyaannya Ivan? Iya, Ivan ada nih. Iya Mami ada. Mami pertanyaan. Mengapa kita tidak membangun kemah suci seperti para bangsa Israel? Itu ya. Kenapa kita sekarang nggak bangun kemah suci lagi seperti yang diperintahkan dulu ya? Iya Mami. Ya. Nah, kemah suci itu adalah lambang kehadiran Tuhan, betul kan? Iya Mam. Nah, Iya. waktu itu
Tuhan belum turun ke bumi menjadi manusia, gitu ya. Jadi Tuhan itu belum datang. Kita udah tahu kemudian Tuhan datang turun ke bumi dalam menjadi manusia dengan, dan di bumi Tuhan kita namanya siapa? Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Tuhan yang dari surga turun ke bumi, dia menjadi manusia. Bisa nggak Tuhan jadi manusia? Bisa. Tuhan mau jadi apa aja bisa ya. Tuhan mau jadi manusia karena dengan dia jadi manusia, dia bisa menggenapi hukuman dosa yang atas manusia, sehingga dosa-dosa manusia bisa diampuni dan dihapuskan oleh Tuhan. Maka itu dia harus jadi manusia. Dia tanggung semua dosanya, dia yang dihukum. Dan dia dihukum, dia hidup lagi. Karena itu hukuman atas dosa tidak berlaku buat siapa saja yang tinggal di dalam dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi setelah dia naik surga, Tuhan Yesus bilang, "Aku kembali ke surga, tapi kamu manusia akan aku beri tanda bahwa aku hadir di dalam, tetap berada di bumi ini, hadir di dalam manusia." Jadi dia naik ke surga, lalu dia turunkan apa? Roh Kudus. Roh Kudus, Mami. Dia turunkan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa ada di semua orang yang percaya kepada dia. Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya, Roh Kudus hadir di dalam dirinya. Nah, kalau dulu kemah suci itu adalah lambang apa? Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Betul. Sekarang kita punya Roh Kudus, artinya hadirat Tuhan ada di mana? Di dalam kita. Roh Kudus sudah ada dalam kita nih, ya. Roh Kudusnya udah di dalam kita. Hadirat Tuhan ada di dalam kita. Jadi tak perlu lagi bangun kemah suci, karena kemah sucinya udah ada di ini tubuh kita. Ayo ayat hafalannya 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa di dalam tubuhmu yang di dalam tubuhmu dari Allah dan bahwa yang dia sendiri sebab kamu telah diberi dengan Allah lunas karena itu menaikkan dengan ya. Jadi di dalam tubuh kita nih udah ada hadirat Tuhan. Jadi kemah sucinya sekarang adalah tubuh kita semua. Coba pegang tubuhnya masing-masing. Katakan sama Mami Maya, tubuhku adalah tempat alam. Oke. Lanjut nih. Oke, Mam. Kita lanjut ya, Mam. Jadi, ada pertanyaan nih, Mam. Dari Yosia dan Michelle, pertanyaannya sama. Kenapa ya, Mam, tubuh kita disebut dengan bait suci Tuhan? Tadi sudah sempat Mami bahas, mungkin boleh dibahas ulang lagi, Mam. Ya, tadi kan udah dijawab sama Mami ya, bahwa kenapa tubuh kita disebut bait suci Tuhan, karena ada Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri yang tinggal di dalam Kita. Nah, oke. Terima kasih Mami Maya. Terima kasih Mami Maya. Puji Tuhan. Terima kasih Mami Maya. Yuk, siapa lagi nih Kak sekarang? Sekarang dari Bless, Mam. Bless, bisa sebutin pertanyaannya, Bless?
Iya, Musa mendapat petunjuk dari Tuhan sangat jelas. Cara Tuhan bicara sama Musa gimana? Apa seperti kita berbicara sama orang lain langsung ketemu? Makasih Maya. Iya. Waktu dulu inget gak? Musa dipanggil Tuhan tuh. Pertama kali Musa ketemu Tuhan, waktu dia lagi menggembalakan kambing domba. Terus tiba-tiba dia lihat ada apa? Semak yang terbakar. Iya kan? Ingat ceritanya? Ada semak yang terbakar. Tapi kok semaknya nggak hangus ya? Lalu Musa jadi takut. Musa tahu, wah ini pasti Tuhan. Gitu. Musa dari kecil diajarin sama mamanya tentang Tuhan. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhannya Yusuf. Karena itu pertama kali Musa melihat dan mendengar, lalu ada suara Tuhan berbicara. Jadi Musa mendengar Tuhan bicara. Dan kalau kita baca di kitab Keluaran, Musa dipanggil Tuhan naik. Tuhan hadir dalam bentuk awan, tapi Tuhan memperdengarkan suaranya, Musa mendengar. Ya, jadi Musa bercakap-cakap dengan Tuhan. Pada waktu di Alkitab itu seperti bercakap-cakap dengan orang. Musa dengar, Musa ngomong, Tuhan dengar, Tuhan bicara gitu. Apakah ada orang sekarang bisa seperti itu enggak? Bisa aja ada. Tapi waktu itu Musa tidak punya Roh Kudus di dalam hatinya. Karena itu Tuhan harus berbicara dari luar. Kalau kita sekarang punya Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam diri kita, Roh Kudus bisa bicara di dalam hati kita. Terus tiba-tiba kita seperti ada pikiran nih misalnya, Mama kasih perintah, ayo jangan main game lagi. Kamu lagi main game, ya? Terus tiba-tiba kayak di dalam hati, di pikiran nih, ya, ada yang bilang, ayo berhenti main game, turut sama mama taat. Benar gak? Siapa yang pernah ngalamin seperti itu? Ya Ferdinand, siapa lagi? Daniel, siapa lagi pernah ngalamin seperti itu? Kok kayak ada yang suruh? Tania, terus siapa lagi? Kok kayak ada yang suruh ya? Ivan, Iren, Marvel juga, Talia, Lia, ya? Seperti kok ada yang suruh, Jevan gitu ya, Moti, ya, Noah, Abraham gitu. Nah, itu Roh Kudus bicara ya, Evan sama Ezra juga ya, Anora dan Anissa juga. Artinya Roh Kudus bicara, artinya kamu bisa dengar Tuhan berbicara dari dalam hati, ya, gitu, bless. Thank you, Mami. You're welcome. Oke, Mam, kita lanjutkan ya, Mam. Ya. Dari Noah. Oke, Noah boleh tolong bacakan, Noah, pertanyaannya, Noah. Shalom, Mami. Mengapa Iman dulu harus membersihkan dirinya untuk masuk ke ruang kudus, sementara sekarang kita tidak perlu mencuci diri untuk masuk ke hadiratnya? Terima kasih, Mami. Ya, dulu imam itu harus membersihkan diri gitu ya, sebelum masuk ke ruang kudus ya. Tadi kan sama lagi gitu, bahwa dulu Tuhan hadir ya, Tuhan itu kudus, betul? Tidak bisa bersama dengan yang tidak kudus dan tidak suci. Jadi kalau ada yang tidak kudus, maka mati dalam hadirat Tuhan. Karena itu setiap saat, setiap hari imam itu membawa korban pengampunan dosa, supaya keadaannya tidak berdosa, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, tadi kita udah belajar ya. Sekarang Tuhan Yesus sudah datang ke bumi. Tuhan Yesus sudah tebus dosa-dosa manusia. Semua dosa sudah ditebus. Yesus bilang dosa itu sudah dihapuskan. Tapi manusia masih melakukan perbuatan dosa. Tapi karena itu Tuhan naik ke surga. Tuhan duduk di kanan, sebelah kanan Bapa di surga. Dan Tuhan berikan Roh Kudusnya kepada
kita supaya tinggal di dalam kita. Ya, jadi kalau dulu orang harus kudus supaya bisa masuk hadirat Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan yang kudus masuk dulu kepada orang yang berdosa dan tinggal di dalam kita. Dia menguduskan kita. Sudah ya? Berarti kan Abraham mati enggak? Enggak kan? Berarti udah kudus dong. Karena Tuhan yang kudus udah tinggal di sini. Kalau dulu orang mau masuk hadirat Tuhan, sebelum Tuhan ada Roh Kudus ya di dalam kita. Kalau dia nggak kudus, dia lagi bohong, dia lagi nggak taat orang tua. Dia mau masuk ke kemah suci hadirat Tuhan, mati loh. Sekarang Roh Kudus menguduskan kita, tinggal di dalam kita. Karena itu kita nggak mati deh. Tapi kita nggak boleh melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena tadi udah belajar apa? 1 Korintus 6 ayat 19-20 bahwa kamu sudah dibeli lunas harganya, telah dibayar. Jadi tubuh kamu bukan milik kamu lagi, tetapi milik Tuhan. Jadi Tuhan akan ajari kita terus gimana caranya kita bisa hidup dan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini. Jadi karena Roh Kudus sudah di sini, Roh Kudus sudah menyucikan, menguduskan kita. Makanya ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita nggak perlu bersih-bersih lagi. Amin. Oke. Amin Mami, terima kasih Mami. Oke, adik-adik. Kita mau tes semangatnya dulu lagi yuk. Tepuk Yesus. Yes. 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 Terus. Semangat adik-adik. Masih semangat ya adik-adik. Kita lanjut nih ke pertanyaan yang berikutnya. Saling takut. Nih ada pertanyaan dari Cleo. Cleo, silakan Cleo. Dalam perjanjian lama, semua orang yang jahat atau bersalah diberikan hukuman, tetapi di perjanjian baru, Tuhan mengampuni dosa manusia. Nah, tadi sama ya. Kenapa di perjanjian lama orang yang berdosa kena hukuman ya? Betul? Karena dosa itu belum diselesaikan. Nah, kenapa di perjanjian baru terus kemudian ada pengampunan dosa? Sebenarnya di perjanjian lama juga sudah diberikan pengampunan. Ya, contoh dari pertama Adam dan Hawa berdosa, Adam dan Hawa diampuni oleh Tuhan. Tetapi di kitab Ibrani bilang tidak ada pengampunan dosa tanpa korban darah. Nah, karena itulah hewan dikorbankan, tapi hewan yang kudus, hewan yang tidak cacat, hewan yang tidak celah, hewan yang masih baru lahir. Nah, dengan dikorbankan, darahnya dicurahkan, maka orang diampuni. Jadi di perjanjian lama banyak sekali di mana Tuhan mengampuni orang dengan korban. Nah, di perjanjian baru buat kita juga membawa korban. Tapi korban yang diperuntukkan kita itu korban yang sempurna, yaitu anak domba yang mulia. Siapa? Yesus, Mam. Yesus yang jadi korban pengampunan dosa buat semua manusia yang mau percaya kepada Dia. Karena itu, tadi ada pertanyaan juga ya, kenapa kita sekarang nggak bawa korban hewan lagi ke gereja? Karena sudah selesai, yaitu korbannya udah sempurna. Korban Yesus yang adalah Tuhan, Dia jadi manusia,
Dia dikorbankan, mati di kayu salib, darahnya tercurah supaya bukan saja orang bisa diampuni, tetapi dihapuskan dosanya. Jadi orang bisa hidup kembali bersama dengan Tuhan. Karena itu kita gak bawa lagi korban. Kalau kita bersalah, kita minta ampun. Kita minta ampuni aku Tuhan. Hari ini aku nakal. Hari ini aku tidak taat orang tua. Hari ini aku marah lu sama mama. Hari ini aku marah sama guru karena gak mau didisiplinkan. Tuhan ampuni gak? Tuhan ampuni gak? Ampuni. Diampuni. Ampuni Mami Maya. Ya, puji Tuhan. Gitu Cleo. Terima kasih Mami. Sama-sama Cleo. Oke, Mam, kita lanjut lagi ya, Mam. Ada pertanyaan dari Christian. Silakan Christian, boleh tolong dibacakan. Mengapa Israel Musa berjalan 40 tahun, tapi mereka tidak mati hanya dengan makan mana? Gitu ya Christian ya. Kenapa orang Israel 40 tahun Iya, makan mana, tapi dia nggak mati ya Christian ya? Gitu. Iya, karena Tuhan yang pelihara, ya. Jadi kalau Tuhan yang pelihara, mau makan mana, mau makan mini, mau makan munu, mau makan burung, mau makan daun, mau makan apa lagi? Mau makan ikan, mau minum susu, mau minum air. Kalau Tuhan yang pelihara, pasti tidak akan binasa. Amin. Ya. Jadi siapa di sini yang dipelihara Tuhan? Saya. Semua dipelihara Tuhan kan? Saya. Ben Mami. Karena itu kita mengucap syukur untuk makanan yang Tuhan sediakan buat kita melalui papa dan mama. Betul? Jadi kalau dikasih makan sama papa dan mama, jangan ngomel, masa makannya ini aku nggak suka, aku nggak mau, nggak enak, gitu. Itu Tuhan yang kasih, karena Tuhan pelihara. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, masih ada makanan. Coba mau nggak kita makannya mana terus? Mau nggak? Enggak. Itu dia. Jadi ngucap syukur, masih bisa makan roti, ayam goreng, tempe goreng, tahu rebus, sayur, masih bisa makan ikan, masih bisa makan pizza, masih bisa makan daging, rendang. Nah, itu dia. Haleluya. Puji Tuhan, gitu ya Christian? Iya. Iya. Haleluya. Haleluya. Oke, Mam. Kita lanjut ya. Ini pertanyaan dari yang dikasih komentar nih. Siapa tahu mereka dengar ya. Ini yang dari sisi sebelumnya, Mam. Oh, ya. Mengapa Abraham disebut bapak seluruh bangsa? Kenapa Abraham disebut bapak segala bangsa? Nih, kita udah baca tadi ya. Loh, Mami bacain deh ayatnya ya. Di kitab Kejadian, Tuhan pilih Abraham karena Tuhan mau melalui Abraham, maka ada bangsa yang besar. Waktu itu belum banyak loh bangsa di dunia, ya. Baru beberapa saja. Tapi Tuhan bilang, Abraham, ayat Kejadian 12 ayat kedua, Tuhan berkata begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, dari Abrahamlah lahir bangsa-bangsa yang lain. Lahirlah bangsa Israel, dan dari Abraham secara rohani bangsa-bangsa lain diberkati dan diselamatkan. Karena itu Tuhan pilih Abraham.
Makanya Abraham disebut bapak segala bangsa. Kita lanjut ya, Mam. Iya. Tuh ada Semi tak angkat Oh, tangan. ada Semi. Tanya dulu. Ya Sam. Pertanyaan gini, Mam. Kenapa orang Israel diperbudak selama 400 tahun? Kenapa ya? Jadi gini. Bukan Tuhan yang membuat orang Israel diperbudak selama itu, ya. Tuhan sebenarnya tidak mau orang Israel tinggal selama itu. Gitu. Tuhan maunya orang Israel itu cuman tinggal di Mesir selama 7 tahun waktu ada kelaparan dunia. Lalu balik lagi ke tanah perjanjian mereka. Tapi tadi kita dengar ya, Mami bilang mereka keenakan di situ karena tinggalnya di tempatnya mudah, dipelihara sama Yusuf. Jadi mereka keterusan deh tinggal di situ. Nah, mereka lalu jadi tambah banyak, dan tambah banyak. Dan raja yang memerintah terakhir itu nggak kenal lagi siapa Yusuf, gitu ya. Udah nggak tahu, udah 400 tahun. Jadi mereka nggak tahu lagi bahwa ini bangsa mestinya dipelihara dan dijaga. Karena itu bangsa itu diperbudak supaya karena orang Mesir takut nanti bangsa Israel ini, bangsa Ibrani ini akan jadi lebih banyak dari orang Mesir. Tahu-tahu nanti mereka yang menduduki dan menguasai Mesir. Karena itu Firaun bilang, perbudak mereka semua, kerja keras supaya mereka nggak bisa lagi berkembang biak. Tetapi ternyata makin banyak dan makin banyak loh. Akhirnya Firaun bilang, bunuh semua anak laki-laki. Gak boleh ada pokoknya mau dibunuh bangsa Israel. Itu sebabnya kenapa. Ya Semi? Iya, thank you, Mom. Bless you, Sam. Ya lanjut tadi Kak, kenapa tadi Kak? Yang di chat. Oke, Mam, kita lanjut ya, Mam. Dari Christian, Mam. Kenapa Sodom dan Gomora tidak diperingati Tuhan, sedangkan Tuhan mengutus Yunus untuk memperingati Niniwe? Ini Christian, Sodom dan Gomora diperingati Tuhan juga. Ya, kan malaikat dikirim ke sana loh, sampai malaikat dikirim. Tapi memang orang di Sodom dan Gomora begitu jahat. Dan Lot yang tinggal di sana pun juga udah susah beribadah. Jadi memang orang-orang itu tidak mau mendengarkan Tuhan. Tapi karena Lot adalah keluarga dari Abraham, maka Tuhan tetap kirim malaikat, Tuhan tetap menyelamatkan. Buktinya, Lot ajak orang untuk bertobat dan ayo kita lari supaya nggak dihancurkan. Tapi nggak ada yang mau ikut. Istrinya pun akhirnya jadi tiang garam karena dia masih terikat sama Sodom dan Gomora. Gitu, jadi sebenarnya diperingati juga. Dan Tuhan malah bilang sama Abraham. Ya, gitu Christian. Terima kasih, Mami. Welcome. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Christian nih. Ini pertanyaan Salomo juga ya. Kenapa bangsa Israel selalu bersungut-sungut, Mam? Padahal mereka sudah melihat penyertaan Tuhan di padang gurun. Iya. Sekarang Mami tanya nih, ya. Siapa yang nggak pernah bersungut-sungut? Kita semua pasti pernah ngomel ya, bersungut-sungut nggak? Pernah nggak? Iya. Mami aja juga pernah. Iya. Ya, Mami. Ya kan? Disuruh Mama, waktunya tidur. Belum. Bersungut-sungut loh. Bangun, ayo. Nanti. Ayo Talitakum Junior. Malas. Nah, itu bersungut-sungut tuh. Ayo makan dulu yuk. Nggak mau gitu. Nah, jadi memang manusia pada dasarnya dari hatinya itu jahat, kata Alkitab ya, di Kejadian 6. Kenapa kita juga pernah, kita udah diberkati bener nggak? Udah punya mobilnya bagus,
Udah ke sekolah naik mobil loh, ya. Yang sekolah naik mobil pakai AC, ya. Terus AC-nya rusak, ngomel. Aduh panas nih kok AC-nya rusak. Nah, padahal udah punya mobil loh ke sekolah. Ada temennya yang ke sekolah mesti jalan kaki atau naik Gojek gitu. Bener gak? Lalu ada yang udah bisa makan enak-enak nih. Mamanya masak enak-enak dan beli mahal-mahal. Nggak enak tadi mami bilang kan. Nggak mau aku makan. Padahal ada orang lain yang cuman makan nasi sama ikan teri. Ada yang udah punya mainan banyak, tapi aku mau mainan ini lagi, beliin. Pokoknya aku mau minta handphone baru, aku mau minta laptop baru. Ngomel. Jadi bukan orang Israel aja loh yang bersungut-sungut. Kita juga suka bersungut-sungut. Karena memang manusia pada dasarnya hatinya jahat gitu. Tapi karena Tuhan Yesus mau tinggal di dalam kita, Tuhan Yesus yang terus ajarin kita, Tuhan Yesus yang terus bantu kita supaya belajar mengucap syukur. Siapa di sini yang mau mengucap syukur, belajar mengucap syukur terus? Angkat tangannya. Saya Mami. Mau mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya Mami. Saya Mami. Saya Mami. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak yang angkat tangan. Mereka mau belajar mengucap syukur Tuhan. Engkau yang ajari mereka melihat kebaikan-Mu, sadar akan berkat-berkat-Mu, sehingga mereka bisa selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada lain lagi? Oke, ini ada pertanyaan dari adik kita yang sayang binatang nih sepertinya, Mam. Ya. Dari Vano udah sebutin pertanyaannya, Vano. Kenapa hewan masuk surga nggak, Mami? Vano punya binatang peliharaan ya? Vano punya anjing? Punya guguk ya Vano ya? Jadi gini, hewan kalau mati, ya mati aja. Kenapa? Hewan, binatang itu nggak punya roh. Ya, jadi ada tubuhnya dan ada jiwanya. Jadi kalau hewannya mati, mati di bumi. Tapi, Vano, kabar baiknya di surga itu ada binatang. Jadi, Vano bisa pelihara guguk yang lebih bagus lagi daripada yang ada di bumi. Gitu ya? Makasih, Mami. Welcome. Oke, Mam, kita lanjut ya, Mam. Ada pertanyaan dari Michelle. Michelle, boleh tolong bacakan pertanyaannya? Mami, apa sih arti kudus itu? Terima kasih, Mami. Arti kudus kalau dalam bahasa Ibrani, kudus buat Tuhan, tidak bercacat, tidak berdosa, dan bersih. Oke? Tetapi Tuhan pernah memberi perintah, kamu harus kudus sebab aku ini kudus. Nah, buat kita, arti kudus itu adalah bukannya pakai baju putih, pakai rambut putih, pakai sepatu putih, harus bersih semua, nggak boleh ada ingus, nggak boleh, pokoknya bersih kudus. Bukan. Tetapi buat manusia, arti kudus adalah dipisahkan dari dunia. Jadi Tuhan bilang kita adalah milik Dia. Karena itu Tuhan jadikan kita kudus. Artinya apa? Dipisahkan, nggak bisa sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi nggak boleh kalau marahnya sama kayak orang yang nggak kenal Tuhan. Kita harus beda. Itu arti kekudusan buat manusia. Artinya dipisahkan dari dunia. Gitu. Oke, terima kasih Maya. Oke, Mam, sepertinya waktu kita udah mau habis ya. Gimana nih? Adik-adik masih banyak nih pertanyaannya, Mam. Mau bertanya, Mami, kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga?
penuh hara. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena Tuhan Yesus tinggalnya di surga. Jadi dia turun ke bumi jadi manusia supaya dia bisa selamatkan manusia. Dia bisa tanggung dosa manusia, dia bisa ampuni dosa manusia. Jadi dia harus pulang lagi ke surga tempat dia bertahta. Kenapa? Dia bilang, akulah jalan, supaya manusia-manusia yang percaya kepada dia bisa tinggal bersama dengan dia di dalam surga. Ya, oke, Kak Feni. Oke, adik-adik, karena kita sudah mau habis. Pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa hubungi nomor WA Talitakum Junior ya, supaya nanti pertanyaan adik-adik bisa langsung dijawab Mami Maya. Terus nanti dari WA Talitakum Junior akan dikirim ke adik-adik. Oke adik-adik, jangan bersedih hati ya, masih ada kok Talitakum Junior Special Edition yang berikut-berikutnya. Tetap semangat ya adik-adik ikut Talitakum. Oke, sekarang kita mau berdoa. Mami Maya tutup kita dalam doa dan doa berkat ya, Mam. Ya, yuk anak-anak, kita berdoa ya. Iya, Mam. Tuhan Yesus ada di dalam hati anak-anak. Percaya bahwa tubuh anak-anak semua adalah bait Roh Kudus tempat dia tinggal. Jadi, kalau anak-anak tahu Tuhan Yesus ada di dalam kalian, berarti kalau kalian berdoa, doanya dijawab dan didengar Tuhan nggak? Didengar. Dengar, Mami. Ya. Halo, Mami. Yuk, kita berdoa semua ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak-anakmu yang Engkau kasihi. Tuhan, ajar mereka bahwa mereka selalu untuk terus mengenal dan sadar Engkau ada di dalam mereka. Karena itu Tuhan kami berdoa, berkat-Mu turun, Engkau yang ajari mereka, jadikan mereka berhasil, jadikan mereka pintar, jadikan mereka juara, jadikan mereka sehat dan kuat. Amin. 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 Kami sangat bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Mami Kasih Mami Maya. Mami Maya. Mami Maya. Aku. Mami Maya. Makasih ya. Foto ya. Om Mama. Talitakum. Foto ya. Sebentar. Maya tuh Mami. Oh, ayo senyum semua. Senyum. Yang off cam buka dulu. 1, 2. Ya, sekali lagi. Lagi. 1, 2, 3. Smile. Oke. Puji Tuhan. Talitakum. Sampai jumpa Mami. Talitakum. Mami. Dadah Mami. Bye. Bye Mami. Bye Mami. Bye Mami. Talitakum. Bye Mami. Bye Mami. Talitakum Abraham. Talitakum. Talitakum.